Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami dengan judul Dinamika Politik Perwakilan di Indonesia, yang beranggotakan saya sendiri Natasha Azahra sebagai moderator. Kemudian anggota saya ada Agustina, Rizka Afifah, dan Safira. Materi yang pertama terkait dengan sistem perwakilan di Indonesia, saya sendiri yang akan menjelaskan. Sistem perwakilan di Indonesia adalah cara di mana rakyat diwakili dalam pemerintahan untuk memilih anggota legislatif dan eksekutif. Sistem ini terdapat beberapa komponen penting. Yang pertama ada DPR, yaitu Dewan Perwakilan Rakyat. DPR adalah lembaga legislatif di tingkat nasional, di mana anggotanya dipilih melalui pemilihan umum setiap 5 tahun sekali. DPR memiliki fungsi legislasi, pengawasan, dan anggaran, di mana DPR mewakili partai politik yang memenangkan kursi di pemilihan umum. Kemudian ada DPD, yaitu Dewan Perwakilan Daerah, di mana anggotanya dipilih melalui provinsi daerah masing-masing. DPD memiliki fungsi untuk mengajukan dan ikut membahas rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah serta berbagai isu yang berkaitan di daerah. Selanjutnya ada MPR, yaitu Majelis Permusyawaratan Rakyat. MPR ini terdiri dari anggota DPR dan DPD. MPR memiliki wewenang yang mengubah dan menetapkan undang-undang dasar, kemudian melantik presiden dan wakil presiden, dan memberhentikan presiden dan wakil presiden dalam masa jabatannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kemudian ada pemilihan presiden. Pemilihan presiden ini dipilih langsung oleh rakyat melalui pemilihan umum dalam waktu 5 tahun sekali. Mereka memiliki fungsi menjalankan fungsi eksekutif, menjalankan pemerintahan sehari-hari. Kemudian yang terakhir ada DPRD. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. DPRD ini lembaga legislatif di tingkat provinsi, kabupaten atau kota. Anggota DPRD dipilih melalui pemilihan umum dan memiliki fungsi sebagai pengawas pemerintahan daerah serta pembuat peraturan daerah. Sistem perwakilan ini dirancang untuk memastikan bahwa suara dan kepentingan rakyat dapat terwakili dalam proses pemerintahan. Sekian presentasi dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh anggota saya yang lain, yaitu Agustina. Kepada Agustina, saya persilahkan. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan menjelaskan terkait dinamika politik perwakilan, alur pencalonan dan pemilihan anggota DPR dan DPD yang melibatkan berbagai partai politik dan calon independen. Nah, jadi dinamika politik perwakilan di Indonesia melibatkan berbagai partai politik dan calon independen dalam alur pencalonan dan pemilihan anggota DPR dan Dewan Perwakilan Daerah, yang pada awalnya hanya partai politik yang memegang peran utama dalam proses pencalonan, dengan masyarakat yang harus bergabung dengan partai untuk menjadi calon. Namun dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi, masyarakat sekarang memiliki opsi untuk menjadi calon independen yang memungkinkan mereka untuk ikut serta dalam pemilihan tanpa bergabung dengan partai politik. Dalam praktiknya, partai politik masih memainkan peran penting dalam proses pencalonan dan pemilihan daerah. Mereka memiliki struktur organisasi yang luas dan sumber daya yang besar, sehingga mereka dapat mempengaruhi proses pencalonan dan memastikan kandidat mereka yang dipilih. Di sisi lain, calon independen juga memiliki kesempatan untuk ikut serta dan mempengaruhi hasil pemilihan. Mereka dapat menawarkan alternatif yang berbeda dan memberikan pilihan yang lebih luas kepada masyarakat. Dalam beberapa kasus, partai politik juga menghadapi tantangan dalam mencalonkan kandidat yang sesuai dengan aspirasi masyarakat. Mereka seringkali lebih fokus pada kepentingan elit pusat daripada kebutuhan masyarakat lokal. Oleh karena itu, partai lokal yang lebih dekat dengan masyarakat dapat menjadi alternatif yang lebih efektif dalam mewakili aspirasi rakyat. Yang kedua, ada proses kampanye, lobby politik dan negosiasi antar fraksi di DPR mencerminkan dinamika politik perwakilan. Proses kampanye, lobby politik, dan negosiasi antar fraksi di DPR mencerminkan dinamika politik perwakilan yang kompleks dan dinamis. Kampanye politik di DPR biasanya dimulai dengan strategi lobby yang dilakukan oleh anggota legislatif untuk mempengaruhi keputusan dan kebijakan. Lobby politik ini melibatkan berbagai kegiatan seperti pembentukan koalisi, penelitian dan persiapan, kontak dengan individu atau kelompok yang berpengaruh, persiapan pembicara, dan fokus dalam debat.
Dalam praktiknya, proses kampanye, lobi politik, dan negosiasi antar fraksi di DPR dapat berjalan tidak selamanya mulus. Bisa jadi terdapat noise atau gangguan yang berasal dari pihak-pihak yang merasa dirugikan. Oleh karena itu, keahlian komunikator politik untuk menghilangkan gangguan di sini menjadi fokus yang penting. Dalam beberapa kasus, partai politik juga menghadapi tantangan dalam mencalonkan kandidat yang sesuai dengan aspirasi masyarakat. Yang terakhir, ada isu-isu yang diperjuangkan oleh wakil rakyat di DPR dan DPD berkaitan dengan kepentingan konstituen, isu nasional maupun agenda partai politik. Wakil rakyat di DPR dan DPRD telah memperjuangkan beberapa isu terkait dengan kepentingan konstituen, isu nasional, serta agenda partai politik. Selain itu, wakil rakyat di DPR dan DPRD juga memperjuangkan isu-isu nasional seperti penghapusan ambang batas pencalonan presiden yang dianggap sebagai langkah untuk memperkuat sistem presidensial. Baik, sekian penjelasan dari saya. Terima kasih Agustina. Selanjutnya saya akan membahas tentang representasi dan responsivitas dalam dinamika politik di Indonesia. Representasi dalam konteks politik Indonesia mengacu pada berbagai macam badan, berbagai macam kelompok masyarakat diwakili dalam institusi-institusi politik, terutama dalam legislatif seperti DPR dan DPRD. Yang kedua, keberagaman partai politik. Indonesia menganut sistem multipartai, yang dimana banyak keinginan-keinginan rakyat yang berbeda-beda yang diwakili oleh beberapa partai. Dan setiap partai pun mempunyai visi dan misi ataupun ideologi yang berbeda. Yang keempat, kuota gender. Dan yang kelima, perwakilan daerah. DPD dibentuk untuk memastikan bahwa setiap daerah itu ada yang mewakili secara adil di tingkat nasional. Selanjutnya, responsivitas dalam dinamika politik. Responsivitas dalam politik di Indonesia biasanya mengacu ke sejauh mana institusi politik atau wakil rakyat merespon keluhan, aspirasi, dan kebutuhan masyarakat. Selanjutnya, responsivitas melibatkan beberapa aspek penting. Yang pertama ada akuntabilitas dan transparansi. Yang kedua ada partisipasi publik, yaitu masyarakat memiliki kesempatan untuk berpartisipasi dalam proses politik. Contohnya seperti pemilu, konsultasi publik, dan berbagai forum dialog antara pemerintah dengan masyarakat. Yang ketiga ada legislasi yang responsif, yaitu DPR dan DPD bertanggung jawab untuk membuat undang-undang yang mencerminkan kebutuhan dan keinginan masyarakat Indonesia. Yang keempat ada pelayanan publik, dan yang kelima isu sosial dan ekonomi, yaitu pemerintah dituntut untuk menanggap setiap isu tentang kemiskinan, pendidikan, dan kesehatan. Meskipun representasi dan responsivitas di Indonesia memiliki banyak kemajuan, akan tetapi masih ada tantangan yang harus diatasi, contohnya seperti korupsi dan politik identitas. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya kesempatan untuk menjelaskan bagaimana perwakilan rakyat Indonesia, peran perwakilan rakyat di Indonesia. Yang pertama itu ada fungsi legislatif. Anggota DPR dan DPD berperan dalam proses pembuatan UU atau undang-undang dan peraturan pemerintah. Mereka terlibat dalam pembahasan, pengajuan, dan persetujuan RUU bersama dengan pemerintah. Melalui fungsi legislatif ini, mereka dapat mempengaruhi arah kebijakan nasional. Yang kedua itu ada peran pengawasan, di mana lembaga perwakilan rakyat, DPR dan DPD, memiliki kewenangan untuk mengawasi kinerja pemerintah. Mereka dapat melakukan pengawasan melalui mekanisme rapat kerja, hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat. Pengawasan mencakup aspek anggaran, implementasi kebijakan, dan isu-isu strategis lainnya. Yang ketiga ada fungsi penyaluran aspirasi. Jadi anggota DPR dan DPD ini berperan sebagai jembatan penghubung antara pemerintah dan masyarakat. Mereka menyalurkan aspirasi, kebutuhan, dan kepentingan konstituen di daerah pemilihannya. Penyaluran aspirasi ini dapat dilakukan melalui berbagai mekanisme seperti rapat dengar pendapat, kunjungan kerja, dan konsultasi publik. Yang keempat ada peran dalam penganggaran. DPR memiliki peran penting dalam proses penyusunan anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN. Mereka terlibat dalam pembahasan, persetujuan, dan pengawasan realisasi APBN. Peran ini bertujuan untuk memastikan alokasi anggaran sesuai dengan kebutuhan dan prioritas pembangunan nasional. Jadi, secara keseluruhan, peran perwakilan rakyat di Indonesia mencakup fungsi legislatif, pengawasan, penyaluran aspirasi,
dan penganggaran. Melalui peraturan tersebut, lembaga perwakilan diharapkan dapat menjembatani kepentingan rakyat dengan kebijakan dan tindakan pemerintah. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator.